Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita dan menjadi amal soleh kita bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita fahami kesalahan terhadap iman kepada takdir ini bisa juga mengakibatkan kepada salah dalam bersikap atau berbuat. Dalam buku Tauhid jilid yang pertama yang disusun oleh Al-Ustaz Kiai Haji Aceng Jakaria pada halaman 205 disebutkan tentang definisi iman kepada takdir. Yang dimaksud dengan iman kepada takdir adalah at-tasdiqu bi anna kulla muhdatsin shadirun ala ilmillahi wa qudratihi wa iradatihi. Iman kepada qadar yaitu membenarkan bahwa sesungguhnya setiap peristiwa itu adalah dengan sepengetahuan Allah, kekuasaannya dan kehendaknya. Maka dari definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu, baik dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul pertanyaan, ada orang yang kemudian menyalahkan takdirnya. Saya tidak sholat, saya ibadah, da urang mah geus takdirna kieu. Maka ini sebuah pemahaman yang keliru. Sebuah pemahaman yang keliru. Perihal takdir, maka ada yang disebut dengan musayyar, ada yang disebut dengan mukhayyar. Musayyar itu bahwa apa yang ada pada diri kita, kita tidak bisa menolak, izbari, paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak bisa menginginkan kulitnya seperti apa, bentuk tubuhnya seperti apa, dari bangsa mana dan lain sebagainya, apakah tinggi, apakah kurus dan lain sebagainya, tidak. Seseorang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara paksaan, dalam artian dia tidak bisa meminta ini dan itu, termasuk kalau jantung kita bergerak, paru-paru kita bergerak, usus kita mencerna makanan, itu di luar kehendak kita yang sifatnya adalah musayyar, izbari, semua merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia kemudian ada pada dirinya mukhayyar, pilihan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya potensi pendengaran, potensi penglihatan, potensi hati untuk bisa mencerna, bisa membedakan pada dirinya atau lingkungan sekitarnya. Sebab selain sifat musayyar yang sifatnya izbari, paksaan, ada juga mukhayyar, kita bisa memilih. Kenapa? Pikiran yang cerdas, pikiran yang bisa mencerna sesuatu dan sebagainya, pendengaran yang bisa mendengar. Lain halnya kalau orang itu tidak berpikir dengan normal, alias gila, alias musab, alias orang yang tidak akalnya bekerja normal atau tertutupi akalnya, maka ini rufi'al qalam, diangkat catatan hisab pada dirinya. Atau orang yang tertidur sampai dia terbangun, atau anak kecil sampai
tumbuh dewasa sampai dia mengerti, maka orang-orang yang seperti ini di luar catatan. Maka dalam Al-Quran surat Al-Mulk disebutkan walladzi ansa'akum, menggunakan kata alladzi yang sifatnya mufrad tunggal. Dialah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata Allah, ansha'akum, yang telah menciptakan kamu, menjadikan kamu. Wa ja'alakum sam'a wal basara wal fada qalilan ma tashkurun. Menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tapi dalam penghujung ayat itu qalilan ma tashkurun. Amat sedikit orang yang bisa bersyukur, dalam artinya potensi yang sudah Allah berikan pada dirinya tidak bisa mukhayyar, tidak bisa memilih jalan yang falak tahamal aqobah, namun mereka tidak mau menempuh jalan yang sulit. Kenapa? Karena bertentangan dengan hawa nafsunya. Sebab yang namanya surga itu diselimuti oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, dan yang namanya neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Sehingga qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yang menggunakan potensi pendengarannya, penglihatannya, hatinya untuk bisa mukhayyar, memilih jalan takdir hidup yang baik bagi dirinya. Maka dengan ini seseorang tidak bisa menyalahkan takdir, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan potensi kepada dirinya, akal, pikiran, pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Sehingga dalam ayat yang lain Allah menegaskan walaqad dzara'na li jahannama katsirun minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami akan penuhi isi neraka itu kebanyakan dari manusia dan jin. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan hatinya untuk mentadaburi, memahami ayat Allah, pendengarannya pun demikian, penglihatannya pun demikian, sehingga tidak bisa seseorang menyalahkan takdir. Kuna itu gila. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Kemudian di dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-52, ayat ini menegaskan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh-sungguh memberikan petunjuk kepada siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, kepada agama Islam, kepada jalan yang lurus. Namun pada ayat Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-56 Allah menegaskan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Sepintas mungkin ayat ini seperti bertentangan. Pada ayat Quran surat Asy-Syura 52, sesungguhnya engkau menggunakan 2 kali taukid, benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi pada Quran surat Al-Qasas ayat 56, engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Maka kemudian para ulama memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52, yang dimaksud petunjuk di situ adalah ad-dalalatu, petunjuk jalan, arah jalan. Kalau seseorang bertanya kemana, ke arah Parung, tujuan, kemudian dia malah ke arah Cibinong lain sebagainya, maka yang memberikan petunjuk itu tidak bisa memaksa dan tidak menyalahkan, maka orang tersebut yang justru salah atau keliru. Maka pada Quran surat Asy-Syura ayat 52 bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanya sekedar menyampaikan. Begitupun kepada kita para ustadz, para mubaligh, menyampaikan, namun tidak bisa memaksakan, sebab manusia mempunyai sifat mukhayyar, bisa memilih. Maka dari itu kalau kita punya anak, jangan pernah merasa berputus asa. Geus dititah salat hararese dihudangkeun teu hudang-hudang. Da urang mah kewajiban mah menegur, menyampaikan, mengarahkan. Jangan berputus asa. Sebab apa? Maka ditegaskan pada Quran surat Al-Qasas ayat 56, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahtadi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, karena pada hakikatnya petunjuk itu Allah yang memberikan, yang disebut dengan hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq, hidayah taufik, taufik artinya
keserasian hati dalam menerima apa yang sudah dijelaskan kepadanya. Kalau orang tadi diarahkan ke sebelah sana naik ini, kemudian dia mengikuti petunjuk bahwa jalan surga ini seperti ini dengan mendirikan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah dhamina sa'ada fid dunya wal akhirah liman amana wa amila a'mala salihati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin ikhwati rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hidayah taufik ini harus kita raih dengan potensi mukhayyar yang ada pada diri kita. Kita harus mengusahakan mengikhtiarkan itu. Sebab hidayah itu akan Allah berikan bagi orang yang benar-benar ada keinginan dalam hatinya, benar-benar ada kecenderungan mengikuti kebaikan. Tapi kalau dalam hatinya ada setitik kesombongan, ada rakus terhadap harta dunia, kemudian ada iri, dengki, hasad dan sebagainya, ala dinika, senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebab hidayah itu mahal. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan potensi kepada kita, maka potensi itu harus kita gunakan sebagai bagian dari orang yang bersyukur, dan orang yang bersyukur itu adalah sedikit. Kebanyakan orang-orang tidak mau mengikuti petunjuk, sehingga kalau dia kemudian mendapatkan kehidupan yang buruk di dunia ataupun di akhirat, dia tidak akan bisa menyalahkan takdir. Kenapa? Mereka akan mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dahulu kami ketika di dunia mendengar, memperhatikan, mengikuti, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu, atau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Tidak bisa seseorang menyalahkan takdir. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan potensi kepada dirinya, tinggal kita mau memilih atau tidak, mau mengikuti jalan itu atau tidak. Dan tentu saja jalan mengikuti hidayah itu akan bertentangan dengan hawa nafsu kita. Maka dari itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah. Di antaranya tadi doa-doa yang tadi, dan di antaranya adalah Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni taufik Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sebagaimana pesan yang selalu disampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.